sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma. Terima kasih Mas Siva sebagai host ini. Dan Bapak pengurus ranting Muhammadiyah Mejing yang saya hormati. Alhamdulillah kita rasa-rasanya sudah di akhir pandemi ya, rasa-rasanya. Mudah-mudahan sehingga Ramadan yang tidak lama lagi bisa lebih khusyuk, lebih mantap kita jalani. Di saat yang sama ada harapan-harapan misalnya tentang dibukanya haji umroh lagi, Ramadan akan datang, tapi juga ada banyak ontran-ontran yang membuat suasana juga beberapa orang, beberapa kelompok mungkin juga frustasi. Nada-nada frustasi itu bisa kita kenali dari berbagai macam fenomena-fenomena sosial, ya, mulai dari aksi demonstrasi, aksi-aksi menolak apapun, nyaris karena frustasi mungkin ya, yang dilakukan oleh pemerintah kadang-kadang. Dan Muhammadiyah harus mencoba untuk memoderasi ya, bagaimana tidak anti pemerintah tapi ada moral etis yang kita dorongkan kepada pihak pengambil kebijakan agar misalnya tidak terlalu represif kepada warga, agar fair di dalam mengelola pasar ya, yang sekarang lagi rame minyak goreng. Kalau harganya murah minyak gorengnya nggak ada, kalau harga dipatok sudah clear ya tinggi harganya ya, minyak gorengnya melimpah. Ini satu permainan yang sangat buruk dalam konteks moral etis, terutama yang diyakini oleh Muhammadiyah. Karena itu jelas perdagangan yang tidak fair, perdagangan yang penuh dengan kecurangan. Mungkin itu pengantar tentang yang aktual ya. Hal lain yang mungkin membingungkan publik dan Muhammadiyah juga dipaksa harus memberikan kontribusinya untuk mencerahkan, yaitu tentang penundaan pemilu yang ternyata serius juga. Awalnya kita yang di prodi ilmu pemerintahan melihat itu hanya kayak berguyon-guyon saja gitu. Ternyata ada pola memainkan big data, menggerakkan bot, menggerakkan kalau di dunia sosial media ya, terutama di Twitter, menggunakan akun-akun yang non manusia atau robot untuk mengatakan penundaan pemilu itu baik karena kita sedang pandemi, karena negara kita kekurangan uang dan sebagainya. Tapi di saat yang sama kebingungan publik itu, tapi proyek-proyek besar terus berjalan. Ya, yang belum lama ini juga ada ontran-ontran gitu Bapak di Wadas Purworejo. Nanti mungkin saya akan update juga peran-peran Muhammadiyah terkait pembelaan Muhammadiyah terhadap kelompok masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan, yang nanti hubungannya juga dengan pemilu ujung-ujungnya. Sangat-sangat terhubung ya. Cerita Wadas itu ya cerita sebetulnya pemilu juga. Ada pihak-pihak yang sedang mengumpulkan bahasanya itu pundi-pundi atau sponsor atau butuh dana besar untuk menghadapi Pilpres. Itu jelas, sangat-sangat jelas. Baik, saya akan sedikit memberikan background. Pasca reformasi, Muhammadiyah punya format yang baru menurut saya. Yang sebelumnya Muhammadiyah selama hampir 100 tahun pada saat itu lebih dikenal sebagai gerakan dakwah, gerakan sosial keagamaan, apalagi gerakan, ada juga yang agak baru itu ya, gerakan pelayanan dan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Lazismu terutama dan MDMC dalam konteks kebencanaan. Tapi saya ingin menawarkan salah satu refleksi ya, bahwa pasca reformasi Muhammadiyah berarti umurnya hampir 1 abad. Ada satu sumbangsih lagi, Muhammadiyah bisa disebut sebagai
gerakan politik advokatif yang itu dicirikan dengan adanya di Muhammadiyah adalah Majelis Hukum HAM sama Lembaga Kebijakan Publik, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Itu adalah periode baru. Sebetulnya di masa awal kemerdekaan juga sudah ada model-model itu, tapi biasanya langsung diperankan oleh ketua-ketua PP untuk untuk berkomunikasi kepada pengambil kebijakan pada saat itu. Misalnya Pak R ya kalau sekarang WA-an gitu ya online dengan Pak Harto gitu kan, online itu istilahnya itu. Kalau dulu ya mungkin ketemu di enggak tahu waktu itu udah ada warung kopi banyak kayak sekarang di Jogja kan banyak sekali ya, istilahnya online ya, sangat bisa berkomunikasi gitu ya. Waktu itu kan yang paling rame kan soal asas tunggal Pancasila yang kemudian Pak R bilang ya diterima saja, anggap aja asas Pancasila itu helm kalau kita berkendaraan di jalan, kalau di rumah ya dilepas helmnya, maksudnya itu ya Islam gitu. Itu sebagai jalan moderasi ala Pak R. Tapi ternyata itu ya diterima tuh di warga Muhammadiyah, ternyata analogi itu masuk gitu ya. Berbeda dengan analoginya Menak kemarin itu. Agak beda ya. Mungkin harus belajar membuat analogi yang lebih pas. Kalau adzan itu analoginya mungkin ya yang paling mentok ya mungkin musik atau apa. Gendong. Jadi itu yang saya katakan bahwa jalur-jalur komunikasi politik pada periode awal kemerdekaan, baik di Orde Soekarno, di Orde Lama, Orde Baru, sebetulnya peran leadership atau kepemimpinan di Muhammadiyah itu bisa menghandle itu tanpa melembagakan bidang khusus yang menangani urusan itu. Kalau dulu kan lebih simpel ya pengajaran, tablik, pendidikan, kesehatan. Itu mungkin yang paling kelihatan sampai awal Orde Baru atau bahkan pertengahan Orde Baru. Itu yang paling wajah gerakan Muhammadiyah bisa diperlihatkan dalam aspek itu. Politik sebetulnya jelas bukan desain awal gerakan Muhammadiyah. Sampai hari ini desain sebagai kekuatan politik itu hanya sifatnya mungkin saya sebut moral etis, atau yang paling baru itu politik advokatif. Kalau Pak Din Samsudin punya istilah juga yang mirip-mirip tapi nyambung ya. Kalau Pak Din sering mempopulerkan namanya politik alokatif. Bagaimana Muhammadiyah mendorong negara itu mendayagunakan potensi terbaiknya, sumber dayanya untuk hal-hal yang baik dalam konteks mendistribusikan sumber-sumber kesejahteraan. Nggak boleh ada monopoli, nggak boleh ada orang terlalu kaya gitu ya. Di Indonesia ini kan ekstrim ya, ada orang yang kaya banget yang disebut sekarang populer oligar atau oligarki, bahasa gaulnya ada crazy rich. Sekarang juga muncul anak muda kaya raya namanya yang crazy rich ya. Di saat yang sama ada warga atau sebagian besar masyarakat yang nyaris tidak berpenghasilan, nyaris tidak punya pendapatan dan tidak bisa mengakses pelayanan dasar ya, baik itu kesehatan, pendidikan untuk anak-anaknya maupun akses pekerjaan. Kembali ke nalar baru Muhammadiyah pasca reformasi yang saya sebut Muhammadiyah sebagai gerakan politik advokatif. Politik ini diartikan berbeda sekali dengan politik elektoral ya, membuat partai lalu memobilisasi sumber daya organisasi untuk memenangkan pemilu misalnya, itu politik praktis namanya. Politik advokatif dalam hal ini ya sebetulnya mendorong kebijakan, membela korban-korban ketidakadilan. Itu kelihatan sekali ya, terutama pengalaman saya mendampingi Pak Busro, hampir sehari-hari saya mendampingi beliau.
penanganan tentang terorisme misalnya itu sebetulnya ya hampir tiap hari ada operasi itu, hampir tiap hari, cuma nggak diberitakan. Dan ini juga menyisakan problem yang sangat serius karena kita misalnya dilaporin keluarga gitu ya, kami nggak dikasih kesempatan bertemu, nggak ada informasi apapun, langsung diambil gitu dari rumah. Jadi memang tidak ada perspektif. Kalau kita tanya perspektif HAM-nya nggak ada penanganan teroris itu. Dan kita kan khawatir, iya kalau benar, kalau enggak kan kasihan. Ini cukup memilukan ya. Belum lama kami menerima juga dari Solo beberapa perwakilan yang korban dokter itu ya, yang ditembak di jalan itu, dan itu ditembak jarak dekat, kaca mobilnya nggak ada yang pecah, dan kejadian begitu banyak. Seperti anggota FPI yang di tol itu juga sama ya, ditembak di dalam mobil. Jadi itu semua pengaduan gitu, semua perkara gitu juga masuk di Muhammadiyah, dan respon Muhammadiyah karena bukan kekuatan politik yang mengendalikan kekuasaan ya, memang ini masih dimensinya seringkali ya soal moral etis. Negara ini sebetulnya diperkarakan di sisi moral etisnya gitu. Kalau kita ya memang kalau dalam konteks Weber ya negara itu memang memonopoli penggunaan kekerasan itu kan, memang hukum negara begitu. Negara adalah satu-satunya lembaga yang secara sah dan legal menggunakan alat kekerasan, termasuk hak untuk membunuh warganya, itu negara itu punya ya. Kalau kita bayangkan ya berarti ada orang terduga teroris atau terduga kasus yang lain ya bisa ditembak di tempat, bisa dieksekusi di penjara. Belum lagi isu pembunuhan biologis juga banyak laporan-laporan itu dari beberapa peneliti, dari pendamping keluarga-keluarga. Itu cukup gelap aspek ini. Kalau Muhammadiyah membela dalam rangka mempertanyakan korban FPI pada saat itu, konpres itu bukan intimidasi ya, mungkin sejenis intimidasi lah ya. Masuk Muhammadiyah melindungi teroris, ada hashtag gitu, perang di sosial media, ngeri itu. Padahal kita hanya memperkarakan mekanisme SOP-nya bagaimana, itu anggota FPI kenapa tiba-tiba langsung menjadi teroris misalnya. Di hukumnya, maksudnya penggunaan kekerasannya itu sama memperlakukan teroris, padahal itu anggota FPI gitu kan. Belum ada riwayat dia di Jamaah Islamiyah atau di Jamaah Ansarut Tauhid dan lain-lain. Itu belum terbukti. Ini sisi gelap di republik ini ya. Jadi kadang-kadang itu membuat ketir-ketir aktivis Islam ya. Dan Muhammadiyah dalam banyak hal membela itu. Saya ingin menyampaikan, nanti saya coba kontekstualisasi ya, cerita-cerita di lapangan. Tapi mungkin saya harus mengkerangkai sebetulnya politik advokatifnya Muhammadiyah itu apa isinya. Setidaknya yang saya refleksikan ada 5 poin. Apa yang disebut Muhammadiyah sebagai gerakan politik advokatif. Advokatif itu membela ya, politik pembelaan. Tentu saja membela yang dizolimi. Dalam konteks ini ya spirit Al-Ma'un, spirit Al-Asr ya, teologi Al-Ma'un, teologi Al-Asr sangat-sangat mempengaruhinya, termasuk ya dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, karakter gerakan politik advokatif Muhammadiyah itu tidak partisan, tidak menjadi bagian dari kepentingan politik manapun. Dalam hal ini ya bukan bagian dari rezim pemerintahan, bukan bagian dari partai politik, bukan bagian dari kepentingan korporasi yang punya kepentingan tertentu untuk melakukan aktivitas yang mungkin melanggar HAM, seperti perusahaan-perusahaan yang mencaplok tanah warga, seperti proyek-proyek negara yang kemudian
minggirkan masyarakat adat dan sebagainya ya. Jadi tidak partisan ini penting, independen. Dan tidak semua organisasi mampu menduduki atau bertahan di posisi itu. Organisasi lain yang nyun sewu misalnya sangat tergantung APBN misalnya, itu nggak bisa independen. Harus goyang kanan kiri gitu ya. Ini zaman ini, wah ini proposal kita sedang masuk, ini nggak bisa. Kelebihan Muhammadiyah memang di situ. Nasib Muhammadiyah tidak di tangan APBN. Jadi Muhammadiyah dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar cenderung clear, independen, dan ya bisa dikatakan berani. Misalnya Pak Busro bilang, ya sumber kerusuhan sekarang ini, ontran-ontran ini ada di Istana Negara. Seorang ketua PP Muhammadiyah bisa bicara seperti itu dan tidak ada masalah, maksudnya ya memang kalau kita pikir-pikir beberapa tahun terakhir ini ya memang dari istana gitu kan. Sumber-sumber kontroversi ya soal pindah ibu kota, ya soal Omnibus Law, revisi undang-undang KPK yang sekarang membuat KPK ya hanya main nangkap-nangkap korupsi 200 juta, 500 juta gitu yang dijadikan target operasi. Kalau zaman Pak BM, kalau nggak salah waktu itu ada standarnya di konsensus komisioner KPK itu berapa miliar gitu baru ditindaklanjuti, nggak ecek-ecek gitu. Jadi mengawal kasus dan masih banyak PR, tapi kan sudah nggak terpilih lagi ya karena ada kepentingan yang lebih besar untuk menyeleksi itu ya. Yang kedua, mendahulukan kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan kebangsaan. Jadi Muhammadiyah jalur moderasi di advokasi ini ya memang lebih mengutamakan kepentingan bangsa gitu ya, bukan kepentingan Muhammadiyah. Sekarang ini kan Muhammadiyah sedang menyiapkan juga turut ikut koalisi masyarakat sipil itu men-JR-kan IKN dengan banyak akademisi ya, ada banyak profesor yang memperkarakan IKN itu karena mulai potensi bencananya, potensi dan itu banyak yang sedang beroperasi tambang di wilayah yang mau jadi ibu kota itu. Kalau kita bayangkan mungkin akan nguruk lubang-lubang tambang seberapa besar dan maksudnya masih nambang terus. Saya khawatir secara pribadi ya, jangan-jangan ini hanya modus gitu ya. Sebetulnya yang sedang nyari duit di sana itu ya tambang, tapi dikerangkai, oh ini wilayah calon ibu kota gitu, dikotai dulu. Nanti selama sampai 2023 kan rencananya, 20 tahun ya, 20 tahun pembangunan ibu kota baru. Nah, selama 20 tahun itu kita tidak tahu, Jokowi sudah tidak presiden. Nah ini namanya ekonomi politik ya bapak-bapak semua. Jadi kepentingan menunda pemilu itu juga kepentingan tentang masih terikatnya banyak transaksi izin tambang. Itu yang mengerikan ya. Jadi kalau diperpanjang 2 tahun saja sebetulnya itu tidak masuk akal. Apalagi pasar sudah buka, negara belum lama ini juga mengklaim nilai rupiahnya paling tinggi oleh Pak Luhut. Tapi kok kalau ngomong pemilu kita belum punya uang katanya, nggak punya dana. Ini agak nggak fair gitu ya. Ini negara kita bapak-bapak ya. Kalau kita ini kan menjaga kampung aja, yang ngobrak-ngabrik sumber daya alam ada bagian mereka. Kita yang di kampung mungkin nggak banyak berurusan langsung dengan gerakan perusakan lingkungan dengan dalih usaha ekonomi, izin usaha tambang dan sebagainya. Yang ketiga saya kira karakternya adalah penegakan keadilan. Dalam hal ini berarti penegakan hukum dan hak-hak politik, hak sipil ya. Jadi sebagai kekuatan civil society atau masyarakat sipil atau disebut masyarakat madani
Muhammadiyah tentu saja adalah gerakan yang mengindahkan hukum. Nah, saya mungkin akan cerita pengalaman menemani Muhammadiyah di Banyuwangi yang kasus kemarin yang beberapa forum kami selenggarakan secara online. Tapi saya sekali ke sana, tapi ada perkara lain yang diutus PP Muhammadiyah soal perampasan tanah di Banyuwangi ya. Soal masjid, pelang masjid dulu, ini menarik menurut saya. Betapa Muhammadiyah itu betul-betul mengindahkan hukum. Dan itulah konsep-konsep masyarakat madani, masyarakat beradab yang sangat kentara. Jadi kalau mengandalkan otot sebetulnya bisa aja itu yang motong itu digebukin gitu, wong itu kriminal gitu. Tetapi waktu saya forum dengan PDM, dengan cabang, dengan ranting, saya dengar itu pokoknya kita menuntut yang ngambil harus mengembalikan. Masih keras, ada yang sangat keras. Toh belakangan kemudian pasang sendiri aja gitu, sehingga tidak melukai yang merasa melakukan ya perbuatan tidak menyenangkan dan apa itu. Jadi solusinya menurut saya cukup beradab gitu. Dan ini adalah potret Muhammadiyah yang bisa kita katakan sebagai yang asli begitu. Karena mohon maaf, ini mungkin Mas Siva juga membaca ya, ormas sebelah itu oleh beberapa peneliti Indonesianis ya disebut sebagai kelompok yang represif pluralisme. Jadi sebetulnya mereka itu kalau ada pengajian organisasi lain itu rasanya pengen bubarkan. Itu mudah-mudahan tidak terjadi di Muhammadiyah. Di organisasi lain pimpinannya di Jakarta, di tempat lain mungkin wah kita itu menghargai, kita toleran terhadap kelompok apapun. Tapi yang ngubarin pengajian juga banyak di bawah gitu. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di mental atau etos dakwah di Muhammadiyah. Jadi kita toleran itu ya ditunjukkan dengan aksi-aksi pelayanan yang nyata. Misalnya di Uni Muda 70% mahasiswa kampus Muhammadiyah itu non muslim. Di Kupang juga ada kurang lebih 40. Pak Tunjang nggak ikut yang ke Kupang ya. Jadi itu menunjukkan mengkonfirmasi bahwa kita itu cara menghargai perbedaan itu dengan aksi-aksi pelayanan yang nyata. Ke Rumah Sakit Muhammadiyah juga tidak ditanya kartu anggota Muhammadiyahnya misalnya, dan tidak harus anggota Muhammadiyah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Muhammadiyah. Yang keempat, sebelum yang terakhir, model advokasi di Muhammadiyah itu berbasis kalau bahasa Inggrisnya itu evidence based advocacy ya. Jadi mengadvokasi itu berbasis objektif, tidak asal siapa saja pokoknya dibela gitu. Nah ini saya akan cerita pengalaman. Ini porsi pemilunya nanti mungkin bisa sambil tanya jawab. Kata Pak Tunjung ada tanya jawab ya. Jadi ketika ada kelompok petani mengadu ke PP Muhammadiyah bulan Januari, minta bantuan, minta dukungan moral dan sebagainya, mengirim surat ke PP Muhammadiyah, lalu saya termasuk salah satu tim yang diterjunkan ke Banyuwangi. Yang menarik adalah ketika kami nyampe Banyuwangi ketemu PDM, menyampaikan rencana itu. Sebelumnya pasti sudah WA-an ya, Mas, di dusun, di desa Pakel itu jangankan ranting Muhammadiyah atau anggota, simpatisan ada nggak ada, simpatisan Muhammadiyah aja nggak ada. Tapi karena kita diminta tolong, warga atau petani, kelompok paguyuban petani Pakel itu minta tolong karena tanahnya diserobot dan banyak polisi menjaga tanah itu yang masih sengketa. Akhirnya nggak bisa melakukan kegiatan bertani selama bertahun-tahun, konflik setiap hari bisa meledak. Ya Muhammadiyah turun ke sana. Kata Pak Busra pesannya, Muhammadiyah
tidak hanya membela anggota Muhammadiyah, orang yang butuh pertolongan harus kita tolong. Kira-kira spiritnya begitulah. Jadi spirit al-ma'unya begitu, amar ma'ruf nahi mungkarnya begitu. Maka akhirnya PDM, baiklah kalau PP yang menghendaki gitu. Akhirnya kita 3 hari investigasi kasus dan seterusnya sampai kita sudah membuat pernyataan sikap ke publik tentang situasi di desa Pakel di Banyuwangi. Itu meledaknya bulan Januari juga yang terakhir meledak itu, ada banyak warga ditangkap, dipukuli dan sebagainya. Yang kedua kasus Wadas juga sama. Oh, yang unik mungkin ya, yang unik di Pakel ini saya tidak tahu, mungkin ada organisasi besar lain yang justru menjadi bagian dari korporasi perusahaan ikut menangkapi warga. Karena itu orang Pakel ini lebih senang didampingi Muhammadiyah daripada organisasi yang lain. Kami bukan Muhammadiyah, kami memang Nadien, tapi kami lebih bisa menerima bapak-bapak dari Muhammadiyah untuk membantu kami gitu. Itu disampaikan di banyak forum di Banyuwangi. Jadi inilah yang mungkin disebut dengan masih bahasanya Muhammadiyah itu mungkin menolong itu ya imparsial atau ya imparsial ya, tidak harus orang yang ditolong itu harus menjadi bagian dari organisasi kita. Ini satu hal yang mungkin menjadi catatan kita. Di Wadas juga sama. April 2021 terus 2022 tanggal 89 yang banyaklah aparat, mungkin bukan ribuan, mungkin mendekati 1000 karena ada orang yang punya dokumentasi surat permohonan personil itu. Kalau di sosial media kan banyak info yang macam-macam nggak jelas. Saya kebetulan dikirim ke sana. Sama, sebelum sampai ke Wadas kita ketemu PDM Purworejo dulu. Sama Mas, di Wadas itu, desa Wadas itu nggak ada ranting Muhammadiyah, nggak ada orang Muhammadiyahnya. Orang NU, pengurus NU di Purworejo juga santai-santai saja. Kira-kira Mbok Muhammadiyah nggak usah ikut-ikut gitu. Kira-kira gitulah bahasa halusnya itu. Tapi karena Pak Busro yang menyuruh ya piye-piye PDM tetap support, ngasih mobil, ngasih koka macam-macam untuk mendukung kita ke lokasi. Sama persis. Karena apa? Muhammadiyah itu menyatakan pelanggaran kekerasan kepolisian dan aparat dan preman di Wadas itu nggak bisa diterima. Muhammadiyah mungkin 3 hari lebih awal dari PBNU, PP Muhammadiyah pernyataan sikapnya. PBNU itu nututi. Ini yang unik ya menurut saya, 2 ormas ini. Padahal di sana jamaah mungkin ya terkonfirmasi sepertinya nggak ada orang Muhammadiyah. Saya di lokasi ke lokasi 2 kali di saat genting-genting itu, di saat masih ada anjing-anjing pelacak dan lain-lain. Saya di lokasi. Dan sama persis, warga Wadas lebih senang dan minta didampingi Muhammadiyah. 4 seminggu yang lalu ya Pak Tunjung ikut juga ya, menerima orang Wadas di kantor PP Muhammadiyah di Tirol. Jadi pengalaman Muhammadiyah membantu orang korban, termasuk korban konflik di Rohingya, di Thailand dengan memberi beasiswa dan sebagainya. Saya kira ini adalah peran-peran yang penting yang perlu kita apresiasi. Dan yang terakhir saya kira sudah saya singgung tadi ya, bahwa karakter gerakan politik advokasi Muhammadiyah ini dimensi moral etisnya paling kuat. Moral etisnya Muhammadiyah itu menurut saya kadang-kadang orang Muhammadiyah terlalu moralis, sehingga kadang-kadang dalam seleksi apa itu nggak lolos ya. KPU kita nggak punya orang di KPU RI yang baru, Bawaslu juga terlalu etis.
banyak yang bilang Pak Ketum harus komunikasi. Pak Ketum nggak mau. Pak Ketum bukan tipe orang begitu juga kayak kita sebut ya, sangat moralis, sangat sangat etis. Nggak bisa kalau organisasi lain yo tinggal WA menteri apa WA presiden apa ya Pak Eda juga bisa mengakses itu sebetulnya, tapi nggak melakukan itu. Ini salah satu contoh ya. Yang lain moral etisnya rangkap jabatan misalnya, atau konflik interest. Menteri kok juga punya izin tambang. Harusnya kan menteri itu wasit istilahnya ya. Wasit kok jadi pemain. Itu banyak sekarang. Problemnya itu konflik interest. Termasuk moral Muhammadiyah ini ya, termasuk presiden membiarkan anaknya nyalon wali kota, dan walaupun itu hak politik, tapi bagi moral etis orang-orang Muhammadiyah itu nggak bisa, nggak masuk itu, nggak masuk. Nah ini apa ya, satu hal yang mungkin kita catat, dan tentu saja hal itu bisa sangat dinamis ya. Ya mudah-mudahan posisi Muhammadiyah masih bisa bertahan, karena ke depan saya kira ujiannya juga agak berat ya. Ini mantan ketua umum membuat partai. Ini juga ujian berat, karena dulu juga pernah diuji berat, mungkin bapak-bapak yang pernah mengalami jadi tim pemenangan ya, tahun 2004 itu euforia Muhammadiyah punya capres ya, tahun 2004 itu, yang mungkin harus menanggung kekalahan itu dan juga perlu recovery panjang. Nah sekarang ini agak repot lagi sepertinya ya, dengan pembelahan di lingkar mantan pimpinan Muhammadiyah ya. Ini tentu saja akan, kalau lolos mungkin sedikit banyak akan merepotkan warga Muhammadiyah dalam konteks ini. Di saat yang sama mungkin PAN juga tidak lagi menjadi saluran aspirasi politik warga Muhammadiyah. Di Jogja sepertinya sudah agak gelap lah. Mohon maaf ini kalau ada pengurus PAN. Petanya ya agak dalam konteks tertentu ya. Ini sebagai analisa dosen saja mungkin ya. Karena juga ada Partai Umat juga. Saya lihat, karena saya di PWM juga ya, saya lihat silaturahimnya udah beda, sudah ya, termasuk kemarin yang itu ya bapak-bapak ya, yang DPD, PAN punya DPD, PWM punya DPD yang tahun 2019 itu kan ya masih ada rasa yang belum seret gitu kan. Nah ini PR-nya di Jogja ya. Jadi kalau di ranting mungkin ya adem ayem saja, yang konflik mungkin yang lain. Tapi ini sebagai pembelajaran ya, sebagai perenungan. Barangkali kita yang di grassroots, kita yang di ranting, kata LPCR itu ranting itu penting, atau ujung tombak persyarikatan cabang dan ranting. Ini sebetulnya ya real, yang real itu di situ. Kalau Muhammadiyah itu seandainya berpolitik atau punya amal usaha politik, ingin mobilisasi Muhammadiyah harus dukung capres ini capres itu, yang babak belur ya di cabang dan ranting. Karena itu yang akan bertarung dengan tetangga, dengan sesama pengurus, itu pasti luar biasa itu. Untungnya kita tidak ada tarik menarik sedahsyat itu dalam konteks paling tidak Pilpres 2019 kemarin. Walaupun polarisasi tadi disebut Mas Siva sangat kuat, tetapi sebetulnya bukan jebakan. Maksudnya warga Muhammadiyah tetap bisa ya, terserah mau nomor 2 nomor 1, nggak ada sesuatu yang menjadikan itu konflik. Misalnya cabang pecah 2 gara-gara capres, saya belum mendengar itu ya, Kalau PKK ada mungkin ya. KNPI ya. Tapi kalau Muhammadiyah saya belum mendengar, mudah-mudahan tidak ada. Saya kira itu mungkin yang bisa saya bagi sebagai cara membaca Muhammadiyah dan menguati
menguati agar Muhammadiyah ini tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang independen, karena tadi modalitasnya adalah mandiri, organisasi yang mandiri, nasibnya tidak di tangan APBN apalagi di tangan perusahaan-perusahaan besar, sehingga mentalitasnya itu mentalitas memberi, mentalitas menolong, mentalitas yang bisa bisa melakukan pembelaan-pembelaan kepada siapapun yang membutuhkan, sebagai wujud dari Islam rahmatan lil alamin. Saya kira itu mungkin pemantik atau pengantar diskusinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya cukupkan dan kita mungkin bisa berdiskusi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.